Shalom warga kerajaan. Tema tentang bold before the king and bold before the king. Ya, for the king and before the king tidak berakhir pada akhir bulan ini ya. Kita melihat kehidupan dari seorang yang bold as lion, yaitu Rasul Paulus. Dulu namanya Saul, menjadi Paul. Paul artinya kecil. Mungkin memang bentuk tubuhnya kecil. Size doesn't matter, but faith matters. Dalam Filipi 1:12, latar belakang dia ada di penjara, saudaraku. Penjara di Roma, dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang Tuhan pakai dia untuk mendirikannya. Dalam ayat 12, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, penganiayaan ini dan hukuman mati yang dijatuhkan atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, perhatikan, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. He's not the prisoner of Rome, he's the prisoner of Christ. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pempenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang terjadi pada saudara Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, saudaraku, itu seharusnya membuat kita lebih berani mengabarkan Injil. Ya, sebab apa? To die is gain. Di dalam Filipi 1:21. Dan kalau kita menderita sengsara karena nama Kristus, pertama dapat pahala luar biasa, kedua we will reign with Christ ya. Akan ada promosi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana justru ketika dia dipenjara di Rom, bahkan istri daripada Kaisar Nero yang sadis dan ya memang maniak itu diselamatkan. Dan juga saudaraku, para tentara yang pasti pasukan khusus itu bertobat. Saya pernah pergi ke Rome dan saya minta kepada guide, dalam hal ini Dr. Samuel Doktorian. Saya mau ketemu penjaranya Paulus yang jadi kapel, yang jadi gereja. Dan di sana ada sebuah tonggak yang dulunya ada rantai untuk memenjarakan Rasul Paulus tangan dan kakinya. Tapi di situ ada sebuah plakat. 2 orang tentara, kalau lihat topinya itu perwira, saudaraku, bukan topi biasa ya, ketopongnya itu yang ada bulunya itu, sedang berlutut dan karena tidak ada air ya dibaptis ya, karena itu tahulah saudara ya. Dan mereka mengaku percaya, bahkan saudara anggota keluarga Kaisar bertobat. Apa yang aniaya kita alami adalah untuk kemajuan Injil dan membuat berani orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saya berapa kali berulang-ulang ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah datang kepada alamat saya. Tetapi I praise the Lord, ketika orang melihat kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi diberi keberanian untuk menghadapi, maka orang-orang lain terinspirasi untuk juga berani memberitakan nama Kristus tanpa tedeng aling-aling. Paresia, boldness to speak, ya, tanpa reservation, tanpa takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana orang nanti tersinggung? Beritakan nama Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Dunia ini sangat benci kepada Allah kita dan kepada Mesias kita, pada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan, kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya. Karena itu semua saudara, akhir bulan ini jangan kerajinanmu kendor, tetap berapi-api, layani Tuhan and bold as lion. Paresia, bicara dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perumpamaan, tanpa sindiran, beritakan dengan berani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Saya percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita membaca ayat dari firman Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebab kasih-Mu tiada taranya Tuhan.
dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tak henti-henti. Boleh menjadi iman kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Terima, tak tergantikan, tak tergantikan.
Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan setiap kita. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Oh Yesus, sebab tiada nama lain selain nama Yesus Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Oh, 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 Sungguh Engkau dahsyat Tuhan.
Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami percaya tingkap-tingkap langit sudah dibukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami memuji menyembah Engkau, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang berbeban berat mendapatkan jawaban. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Allah yang haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang sungguh perkasa. Kau baik, kasih setiamu selamanya di hidup. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Engkau hai jiwaku, pujilah Yesus hai jiwaku. Engkau yang dahsyat, Engkau yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, dahsyat perbuatanmu di hidupku. Kami menyembah-Mu, sebab Kau ajaib Tuhan di dalam hidupku. Kami merasakan Tuhan, kami merasakan Engkau hadir Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah penolong kami Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sisi kami Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau goyang Tuhan. Kami gak mau goyah Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang berkuasa. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat saja nyanyikan. Walau 1000 rebah. Di kananku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkanku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Katakan dengan iman kepada Tuhan kita. Kau tetaplah Katakan Allah kepadanya, sekalipun penolongku. 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolong. Sekalipun 10.000 rebah di sebelah kananku, aku tidak pernah takut, karena Engkau selalu bersama denganku. Katakan sekali lagi, katakan kepadanya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkanku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah Kau penolong. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan beribu-ribu rebah ada di sisi kiri dan kanan kami, kami percaya dengan iman kami bahwa kami tidak akan pernah goyah. Amin. Karena Engkau tetap Allah penolong kami. Yes. Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Engkau tetaplah sama. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan, karena Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau yang selalu memberikan kami penghiburan, dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Pribadi lepas pribadi, tegur kami, kuatkan kami, dan merdekakan kami oleh karena firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berani bersaksi. Amin. Kami jadi orang-orang yang berani memperkenalkan Yesus Amin. dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Cik, monitor ini boleh dibesarin dikit enggak suaranya? Baik. Shalom semua. Wow, luar biasa, sore yang baik, sore yang luar biasa buat kita. Sore terakhir di bulan Juli. Bulan tentang boldness, bulan tentang keberanian menyaksikan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bulan tentang keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Berakhirnya bulan ini bukan berarti berakhir pula keberanian kita. Katakan amin. Bulan ini berhenti, bulan ini berakhir, tetapi keberanian kita untuk menyampaikan firman, keberanian kita untuk menyaksikan kebaikan demi kebaikan Tuhan tetap maju. Katakan amin. Ya, di minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan beberapa hal tentang boldness. Bagaimana kita harus memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil kebenaran. Menyampaikan tentang Yesus yang adalah Raja kita. Yesus yang adalah Tuhan yang mati, bangkit dan hidup. Dia naik ke sorga. Dia Tuhan kita yang dahsyat. Amin.
Minggu-minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Kita punya jati diri ilahi. Kita ini adalah Kristen Raja Wali. Sekalipun mungkin keadaan kita ada di sekitaran ayam. Kalau kita ada di sekumpulan ayam, kita tidak boleh menjadi ayam. Kita adalah Kristen Raja Wali. Di saat ada badai semakin kuat, angin semakin kencang, kita akan mengepakkan sayap kita. Dan kita akan terbang lebih tinggi. Ada cerita dan kisah bagaimana seekor Raja Wali, dia lahir di dalam keluarga ayam. Karena dia terpengaruh dengan kondisi, dia terpengaruh dengan keadaan, dia melihat ayam. Dan akhirnya si elang dan si Raja Wali itu, dia tidak bisa terbang tinggi. Kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita punya jati diri ilahi. Apa jati diri kita? Kita adalah saksi Kristus. Katakan amin. Sekalipun kondisi kita tidak baik, sekalipun kita ada di kumpulan ayam, kita tetap adalah seorang saksi Kristus. Amin. Nah, ini terjadi pada masa Daniel. Ya, kemarin saya sampaikan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Mereka semua diberikan nama oleh Babel. Mereka dipindahkan ke Babilonia. Mereka diberikan nama, Daniel diberi nama Belsazar. Hananya, Misael, Azaria diberikan nama jadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi waktu mereka, sekalipun mereka digantikan nama mereka, mereka tidak kehilangan jati diri mereka. Mereka tetap sebagai orang yang menyembah Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka tidak menyembah Allah yang lain. Nah, bisakah kita hari-hari ini di tengah zaman yang semakin buruk, apakah kita bisa terus ada di dalam jati diri kita dan kita tidak kehilangan jati diri kita? Apakah kita ini seekor ayam, Kristen ayam, ataukah kita seekor Kristen Raja Wali, seorang Kristen Raja Wali yang sekalipun badai semakin tinggi maka kita akan terbang lebih tinggi. Sekalipun keadaan semakin sulit, kita semakin memiliki keberanian dan kekuatan untuk menyampaikan Injil kebenaran firman Allah. Semuanya ada di dalam pilihan kita. Kita dengan sangat bebas bisa memilih itu. Akan sangat sayang sekali apabila potensi-potensi kita sebagai Kristen Raja Wali akhirnya sirna karena keadaan kita. Iman kita bukanlah iman yang situasional, katakan amin. Iman kita bukanlah iman yang kondisional, katakan amin. Karena Tuhan kita dari semenjak kita masih berdosa, Dia mati buat kita dan kita diselamatkan. Dia bukan mati buat kita waktu kita dalam kondisi baik-baik saja. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak bersaksi, kita tidak menyembah Allah, tidak berkata bahwa Tuhan kita baik karena kondisi kita tidak baik. Karena pada mulanya Tuhan menebus kita pada saat kondisi kita belum baik sekalipun. Kita masih berdosa, dunia masih babak belur. Tetapi oleh karena kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kehidupan kita. Sehingga kita yang berdosa mendapatkan keselamatan. Sehingga kita yang berdosa mendapatkan pembebasan. Jadi kita bukanlah Kristen yang kondisional. Lalu beberapa minggu yang lalu disampaikan juga tentang kata boldness. Dari kata bold, kalau misalnya di Microsoft Word, itu bold itu dia sama berjajar dengan bold, italic sama underline. 3 hal itu dipakai untuk menegaskan suatu hal yang penting. Bold untuk menebalkan tulisan yang artinya penting. Underline dibuat itu untuk menggarisbawahi sebuah kata atau sebuah kalimat yang artinya penting. Begitu juga dengan italic. Kita dibuat garis miring itu karena kita mau itu menjadi suatu hal yang dinotis atau suatu hal yang penting. Nah, waktu kita mau menjadi boldness, waktu kita mau menjadi bold, menjadi berani karena kebenaran, maka kita harus memilih dan memilah bagian mana yang kita mau jadikan penting. Apakah engkau hanya melihat keburukan yang engkau alami dan engkau bold bagian itu? Ataukah engkau melihat ada bagian yang baik
Dan engkau pilih untuk bold bagian yang baik itu. Nah, kabar baiknya adalah badai bisa terjadi bersamaan dengan kebaikan Tuhan. Waktu engkau sedang mengalami keburukan, saat engkau menghadapi badai, di saat yang bersamaan juga Tuhan bisa mencurahkan berkat-Nya di bagian yang lain. Tinggal dari kita mau bold bagian yang mana? Apakah kita mau, oh yang ini nih, buruk terus hidupku, aku hancur terus nih, aku gagal terus nih. Padahal di saat yang bersamaan Tuhan juga mempercayakan berkat. Tetapi kita tidak notice bagian yang baik. Kita tidak notice bagian yang manis-manis yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan akhirnya kita berlarut. Makanya istri saya sampaikan waktu itu, ada kejadian bagaimana orang karena stres, dia bold bagian-bagian yang buruk saja. Lalu orang itu akhirnya depresi. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, loncat dari gedung yang tinggi. Waktu dia loncat dari gedung yang tinggi, dia lihat sudah dari lantai yang paling tinggi, dia lihat lantai-lantai yang jendelanya terbuka. Oh, di situ ada suami istri lagi berantem. Waduh, untungnya saya tidak punya istri, tidak sempat berantem dengan istri. Hai yang mau merit, siapkah engkau berantem dengan istrimu? Hai yang sudah punya istri, apakah engkau berantem dengan istrimu? Ataukah waktu kau bangun pagi, engkau tidak perlu mencari masalah karena masalah itu ada di sampingmu? Pas bangun pagi, oh puji Tuhan masih ada masalah. Masalah buat kita semakin intim dengan Tuhan. Masalah buat kita semakin berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, lalu waktu dia turun lagi ke bawah, dia lihat lagi, waduh ada anak yang belum makan selama 3-4 hari, dia kelaparan. Wah ternyata ada yang nasibnya lebih buruk. Tetapi karena dia memilih ngebold bagian yang tidak baik, dia memilih bagian yang buruk dan dia menganggap itu yang menjadi bagian penting yang dia terima. Akhirnya dia depresi dan dia mati. Nah saya minta kita semua di sini, saya himbau kita semua yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan tentunya di tempat ini, untuk memilih ngebold bagian yang baik yang Tuhan kerjakan. Dan itu akan buat kita terhibur. Itu akan memberikan kita kekuatan. Waktu kita terhibur, kita diberikan kekuatan, maka kita akan memiliki keberanian untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Tapi kalau kita ngeboldnya bagian-bagian yang buruk saja, maka kita akan menjadi lemas, kita akan menjadi lesu, kita akan menjadi takut. Dan kita tidak bisa bersaksi bagi nama Tuhan. Karena kita asik saja dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang kita alami, bahkan mungkin badai yang Tuhan izinkan kita alami, pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Itu terus saja yang kita bold. Kita tidak notice pertolongan Tuhan. Kita tidak notice mujizat yang Tuhan kerjakan. Kita tidak notice bagian-bagian baik yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Waktu kita salah ngebold dan kita notice hal yang salah, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut. Kita tidak akan bisa berani menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun status sosial kita. Nah, boldness sendiri, saya sampaikan di dalam terjemahan Cambridge Dictionary, di situ ada kata percaya diri. Jadi boldness itu juga bicara tentang percaya diri. Kalau kita menjadi orang yang rendah diri, maka kita akan tidak memiliki kekuatan, bahkan tidak memiliki keberanian. Kita tidak akan bisa bersaksi karena kerendahan diri kita. Puji Tuhan hujannya. Wah berarti lebih lama kita di sini. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Ya cuman ibu yang mau ngobrol sama saya. Yang lain tidak mau ngobrol ya. Siapa yang tidak mau ngobrol ya boleh pintu bisa. Hujan mumpung mereka pasti masih di sini kok. Ya boldness itu bicara tentang kepercayaan diri. Nah lawan dari percaya diri itu adalah rendah diri. Kita tidak boleh menjadi orang yang rendah diri. Kenapa kita tidak boleh jadi orang yang rendah diri? Karena Tuhan sudah pilih kita. Kita ini adalah duta besar kerajaan Allah. Kalau Tuhan sudah pilih kita, artinya kita berbeda. Kalau Tuhan sudah pilih kita, yang mungkin ada di sini sekitar 40-50 orang. Tuhan sudah pilih kita untuk ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Artinya engkau berbeda daripada orang-orang di luar sana. Kalau Tuhan sudah pilih kita untuk menyelamatkan kehidupan kita, maka artinya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi kita tidak boleh rendah diri. Apa yang mau kita
merasa, apa yang bikin kita menjadi rendah diri? Apa yang bikin kita jadi tidak berani bersaksi? Kadang-kadang dalam hal bersaksi, kita seringkali merasa aku tidak pandai berbicara. Aku ini tidak akan didengar orang, aku ini masih miskin. Nantilah tunggu aku kaya, orang bakal dengar aku. Nanti kalau aku udah dewasa, orang akan dengar aku. Nanti kalau aku udah lulus kuliah, orang akan dengar aku. Karena kerendahan diri kita. Aku masih kerja serabutan, siapa yang mau dengarkan aku? Saya mau ajak kita belajar dari kisah para rasul yang keempat. Kisah para rasul yang keempat. Ayat yang ke-13 sampai ke-14. Tambahin 14-nya. Saya kasih judul ini, hal yang saya mau bagi yang pertama kali. Rendah diri membuat kita gagal jadi orang yang berani bersaksi. Ini menjadi sebuah lawan kata, rendah diri dengan percaya diri. Kalau kita mau berani menyampaikan firman, berani bersaksi bagi nama Tuhan, artinya kita harus percaya diri kita. Kita harus tahu dulu bahwa kita spesial. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah imamatnya yang rajani. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah, artinya kita berbeda. Kita tidak boleh jadi orang yang rendah diri. Firman Tuhan berkata begini, ini kisah tentang Petrus dan Yohanes. Waktu mereka murid-murid yang 150 orang itu kepenuhan roh waktu Pentekos. Mereka menjadi berani berkhotbah, mereka berani menginjil, mereka berani menceritakan tentang Yesus. Dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit, dia yang sudah hidup. Bahkan terjadi mujizat di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Ceritanya waktu itu ada orang lumpuh yang disembuhkan. Ceritanya orang lumpuh itu sudah 40 tahun mengalami kelumpuhan. Saya tegaskan 40 tahun mengalami kelumpuhan. Ini penting untuk kita ketahui. Angka 40 ini angka yang spesial. Angka yang penting kalau dalam hal ujian. Yesus bangkit 40 hari. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu 40 tahun mengembara di padang gurun. Hujan yang buat air bah itu 40 hari 40 malam membasahi bumi dan terjadilah musibah sehingga hanya Nuh dan keluarga yang bertahan. Lalu Musa di Gunung Sinai, dia 40 hari berbicara dengan Allah dan dapatkan firman Allah. 40 ini bicara tentang suatu hal yang sangat signifikan. Nah, ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Artinya bicara tentang Petrus dan Yohanes yang berani memberitakan firman. Yang berani menginjil, berani menceritakan tentang Yesus. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi menjadi marah. Orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, yang menentang adanya kebangkitan, itu menjadi marah. Dan ceritanya Petrus dan Yohanes mereka ditangkap. Lalu dibilang, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Petrus dan Yohanes orang biasa yang tidak terpelajar. Latar belakang mereka sebelum jadi murid Kristus, mereka cuma seorang nelayan. Tetapi waktu mereka mengikut Yesus, mereka menerima Roh Kudus, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Tetapi saya tidak mau ngomong tentang Roh Kudusnya dulu. Saya mau bicara tentang mereka adalah orang yang biasa. Mereka bukanlah orang yang terpelajar. Apakah mereka tidak bisa memilih untuk menjadi rendah diri? Bisa. Karena orang-orang pada masa itu, keturunan-keturunan Romawi, orang-orang bangsawan, mereka dididik tentang Taurat. Mereka belajar terus. Tetapi Petrus dan Yohanes, mereka tidak mengalami itu. Mereka hanya orang biasa yang Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang luar biasa. Mereka dihadapkan dengan sidang. Di situ ada imam-imam besar, di situ ada petinggi-petinggi agama. Mereka diperhadapkan dengan orang-orang hebat. Tetapi waktu mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, oleh karena kuasa Roh Kudus, Petrus dan Yohanes menjawab apa yang mereka pertanyakan. Sehingga mereka menjadi terdiam. Firman Tuhan berkata, Tuhan mau pakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar. Tuhan mau pakai orang-orang miskin untuk mempermalukan orang-orang kaya. Tuhan mau pakai orang-orang tidak hebat
untuk mempermalukan orang-orang yang hebat. Masalahnya adalah kita seringkali terpaku dengan setiap kekurangan yang kita miliki. Dan akhirnya kita jadi rendah diri. Kita tidak mau bersaksi karena kita merasa kurang dalam banyak hal. Kita tidak mau bersaksi karena kita rendah diri. Kita tidak mau bersaksi karena aku masih kecil, aku masih muda, aku miskin, aku belum dapat kerja. Aku masih mahasiswanya, bukan tugasku untuk menyampaikan Injil. Rendah diri akan buat kita menjadi gagah, supaya bisa boldness for the king. Waktu kita memilih untuk menjadi orang yang rendah diri, maka kita tidak akan mau bersaksi bagi nama Tuhan. Coba lihat Petrus dan Yohanes, bahwa keduanya mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Waktu Tuhan pakai Petrus dan Yohanes tidak memperkenalkan diri mereka. Petrus dan Yohanes tidak bawa orang-orang yang mendengarkan firman yang diinjili mereka mengarah kepada dirinya. Begitu juga seharusnya gereja. Gereja seharusnya hanya memperkenalkan Yesus. Sama seperti Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes waktu mereka memberitakan Injil, terjadi pertobatan 5.000 orang laki-laki. Di saat hanya mungkin beberapa waktu saja setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka berkhotbah, mereka menginjil, dan terjadilah pertobatan 5.000 jiwa laki-laki. Di luar perempuan dan anak-anak tentunya. Tetapi waktu mereka mendapatkan jiwa-jiwa yang begitu banyak, mereka tidak bicara tentang diri mereka sendiri. Tetapi mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak dikenal sebagai Petrus dan Yohanes, rasul yang hebat. Menjadi saksi selalu bicara tentang menderita. Menjadi saksi Kristus, menjadi seorang martir yang siap bahkan mengalami kematian. Tadi cerita Pastor Timotius Arifin, dia bilang begini. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Mati pun adalah sebuah pencapaian. Kita lihat Petrus dan Yohanes. Mereka siap menderita. Petrus pada akhirnya dia disalibkan terbalik. Apakah dia berhenti menginjil? Oh, enggak. Yohanes digoreng hidup-hidup. Tidak mati. Apakah berhenti menginjil? Apakah berhenti bersaksi? Oh enggak. Mereka tidak berhenti bersaksi. Mereka terus menginjil. Sampai akhirnya waktu dia keluar dari penggorengan, dia dibuang ke Patmos. Dan di Patmos dia dapat pewahyuan. Dia dapat kitab wahyu. Akhirnya kita mendapatkan pewahyuan yang jarang sekali kita baca. Karena di dalam wahyu mengerikan. Kita kan maunya yang berkat-berkat, yang baik-baik, yang manis-manis. Kalau wahyu kan aduh ini sudah mau mati nih. Pak Yesus sudah mau datang nih. Oh nanti kita akan begini nih. Wah sulit sekali, nggak usah dibacalah biar tidak takut. Bahkan pewahyuan pun didapatkan waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Kepada seorang biasa yang tidak terpelajar. Kita semua di sini orang-orang yang terpelajar. Kita semua orang-orang yang terdidik dengan baik. Kita dari sekolah minggu, ada yang bertumbuh dari sekolah minggu. Sampai ke youth, dewasa muda. Sampai ke usia yang cukup, tidak enak ngomongnya Mbah. Yang uzur Mbah, tidak apa-apa ya Mbah. Mbah ini 80 tahun tapi tidak pernah berhenti bersaksi. Saya tadi baru dari rumah Mbah. Kami datang ke sana. Dia menceritakan tentang bagaimana Mbah Putri, istrinya. Bukan mbahnya Putri ya. Sini tidak ada Putri kan. Mbak Putri doain perutnya Mbah di depan ponakannya yang seorang yang tidak percaya, seorang muslim. Lalu waktu itu ternyata terjadi kesembuhan, ada mujizat. Si ponakannya ini dia cerita ke orang tuanya, istrinya. Oh ya ke istrinya, sorry Mbah, sudah tua Mbah. Oh ya, istrinya cerita ke orang tuanya. Oh ya Mbah, sorry Mbah, aduh sudah tua ini. Mohon maaf ya Mbah. Nah, jadi orang tuanya datang ke Mbah Putri. Lalu bilang,
kau bisa ya menyembuhkan orang. Jadi disangkanya Mbah Putrinya itu kayak dukun. Jadi mungkin mau minta pesugihan. Saya bilang, aduh kalau misalnya Mbah Putri dukun bolehlah minta 4 angka. Lumayan untuk bangun gereja. Aduh, tidak seperti itu ya. Tapi ternyata apa yang disaksikan oleh Mbah. Nama Mbah ini Karyo. Mohon maaf saya sebut namanya Mbah ya. Namanya Mbah Karyo. Mbah Karyo ngomong, kami ini orang yang percaya sama Yesus. Waktu kami berdoa, kami percaya Yesus yang kami sembah memberikan mujizat sehingga kami sembuh. Jadi bukan karena Mbah Putrimu ini dukun. Ini karena Yesus. Jadi saya mau bilang begini. Kita tidak perlu rendah diri karena kita masih muda. Karena kita tentu belum tentu pasti tua. Bisa jadi kita mati muda. Nah kita tidak punya pilihan untuk tidak bersaksi sebenarnya. Oleh karena kerendahan diri kita, kita merasa kita tidak terpelajar. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes, seseorang yang tidak terpelajar. Tuhan pakai orang-orang biasa saja. Apalagi kita di sini adalah jemaat Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak percaya diri ya. Oke, saya ulang ya. Perhatikan baik-baik. Agak haus. Tidak ada yang tergerak ya. Enggak, Mbak. Tenang, Mbak. Kita ini orang yang percaya Yesus. Waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya haus. Dia pasti kirim minuman, Mbak. Percayalah. Kita tunggu ya, Mbak. Kita hitung sampai 10. Kalau 10 tidak datang kena evaluasi pasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Itu orang yang percaya sama Yesus kayak gitu, Mbak. Emang cuma Mbah yang mengalami mujizat? Enggak lah. Saya minum ya. Masih nunggu pasti. Ya mumpung di depan kita manfaatkan otoritas ini. Santai-santai. Kan? Sampai di mana tadi? Oke. Ya, pokoknya kita tidak boleh menjadi orang yang rendah diri. Petrus dan Yohanes, dia hanya orang biasa. Saya orang biasa. Tetapi jemaat Tuhan di tempat ini saya percaya. Kita semua orang-orang yang luar biasa. Wow, artinya kalau kita sadari, kita percaya diri kita adalah orang-orang yang luar biasa. Maka kita harus, belum ya? Oke, kita ulang lagi. Oke, mantap ya? Oke, saya ulangi. Jadi, saya orang biasa. Ya mungkin kita semua kadang-kadang merasa diri kita biasa. Cuman karena Tuhan, kita jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang luar biasa. Maka waktu kita percaya diri bahwa diri kita adalah orang-orang yang luar biasa, maka kita harus haleluya. Wah, di sorga pasti bertepuk tangan. Walaupun settingan. Ya, walaupun settingan. Surga tetap bersuka cita. Karena kalian hidup meresponi firman Tuhan. Orang yang meresponi firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Orang yang tidak merespon firman Tuhan, dia tidak. Jangan Mbak, jangan diancam-ancam Mbak. Tidak boleh. Mbak memang ya sepuh, tapi tidak boleh ngancam-ngancam orang. Tidak boleh ngancam orang ya. Pokoknya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yes, jadi kita tidak boleh rendah diri karena berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Lewat berkat Tuhan maka kita akan jadi orang yang mau bersaksi bagi nama Tuhan. Kita akan memperkenalkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Maksudnya tepuk tangan ya. Sorry, nanti dievaluasi pula masalah itu. Beri tepuk tangan, bukan beri kemuliaan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Aja itu. Oke, haleluya. 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 Baik, yang kedua yang saya mau bagikan adalah Kisah Para Rasul yang ke-15, ayat yang ke-35 sampai 41. Ini cerita tentang Paulus dan Barnabas. Tadi Petrus dan Yohanes, sekarang Paulus dan Barnabas. Ini cerita tentang perselisihan antara Paulus dan Barnabas.
Ceritanya mereka punya perbedaan pendapat. Mereka ada hal yang mereka tidak sepakati satu dengan yang lainnya. Kita baca saja. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia ke Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria, Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, terjadi perbedaan pendapat, hanya masalah membawa orang tertentu. Akhirnya mereka berselisih dan akhirnya mereka mengalami perpisahan. Yang mau saya sampaikan adalah berani di dalam kebenaran harus membawa kita terus maju. Terutama di dalam menjadi saksi. Terutama di dalam hal memberitakan Injil. Kalau kita mengalami perbedaan pendapat itu mah biasa. Kalau kita mengalami perselisihan, kita bilanglah, oh besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bahkan di dalam pelayanan pun seringkali bukan mempersatukan, tetapi pelayanan itu malah memisahkan kita. Itu normal. Itu normal. Banyak sekali sikut kiri, sikut kanan. Bahkan orang-orang terdekat kita mungkin akan berkata, udah, enggak usah ke sana. Maksudnya ke sana itu yang di sana ya, kalau ke sini harus. Ke sana, ya. Ke sana enggak boleh. Kalau ke sini boleh. Nah, kalau misalnya orang berkata seperti itu, enggak usah ikut ke sana, enggak usah pergi ke sini, enggak usah pergi ke situ. Dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Waktu perselisihan terjadi dan kita mendengarkan itu, sekalipun itu kita alami, kita rasakan, atau kita dengar dari orang-orang terdekat kita, apakah kita memilih untuk mundur? Apakah Injil harus berhenti? Bahkan Paulus berkata, mati pun adalah sebuah keuntungan. Maka lewat perselisihan, lewat penajaman diri kita, lewat proses, lewat badai yang mungkin kita alami dari orang terdekat kita, yang akhirnya bikin kita menjauh, maka kita harus tetap maju. Ini dari kedua belah pihak. Bukan cuma Paulus saja yang maju, tetapi Barnabas juga maju. Jadi kedua-duanya tidak boleh berhenti. Kalau itu dari rekan sepelayanan, kalau itu mungkin dari gereja-gereja tetangga. Ya, gereja kita ini termasuk gereja yang top ya. Ulang ya, kayaknya kurang. Tadi saya harus ingatkan kembali, orang yang merespon firman Tuhan pasti diberkati. Gereja kita ini gereja yang top ya. Saya percaya doa kalian didengar Tuhan. Kalau ndak top pun beng-beng jadilah. Ya, kita ini gereja yang top ya. Banyak sekali orang yang ngomongin gereja kita. Katanya rock ini Adit atau Tessa atau siapapun itulah. Pokoknya ngomongin kita tuh banyak sekali. Saya senang sekali, saya menikmati drama-drama yang di luar sana. Saya menikmati dosa yang mereka buat. Saya percaya orang yang dizolimi, kata teman-teman tetangga, doanya sangat kuasanya. Walaupun mungkin orang-orang di luar sana ngata-ngatain kita, bodoh amat. Perkataan mereka tidak menentukan kehidupan kita. Perkataan mereka tidak menentukan gereja ini. Tetapi perkataan Tuhan menentukan gereja ini akan terus naik. Gereja ini akan jadi gereja top. Gereja yang memberkati. Gereja yang berdampak. Kita maju enggak? Kita maju enggak? Kita maju. Mereka maju enggak? Kita doakan mereka juga ikut maju. Tapi kita di depan. Ya dong. Amin Pak ya. Mbah, amin ya. Doa Mbah pasti dijawab. Jadi kita akan berjalan di depan menjadi pemimpin memberkati kota ini.
Dan kita akan bilang ke Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang jadikan kita luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang bikin gereja ini jadi gereja yang hebat. Walaupun mungkin gereja ini punya banyak alasan untuk menjadi rendah diri. Mungkin orang di luar sana ngomong, ya bayar sewa aja ngep-ngepan. Ya gedungnya aja kecil, AC-nya aja cuma 4, alat musiknya aja pas-pasan. Ada banyak alasan untuk rendah diri. Tetapi kita harus memilih untuk maju. Apapun kondisinya. Siapapun orang yang mempermalukan kita. Siapapun orang yang menajamkan kita. Apapun lembaga atau organisasinya misalnya. Kita tidak perlu peduli. Kita akan terus maju. Kita akan terus berani untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Katakan amin. Mantap ya. Minum lagi. Tidak ada yang foto ya lagi kayak gini. Bagus nih. Hah, endorse kan? Mana tahu Nestle mau berkati gereja. Iman kalian luar biasa. Luar biasa, haleluya. Ya, artinya di dalam kebenaran yang penting waktu kita memiliki keberanian kita harus ada di dalam kebenaran. Bukan berani karena nekat. Bukan berani karena kebodohan. Kita memiliki keberanian untuk bersaksi itu karena kemurahan Tuhan dan kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Kita bukan orang-orang yang bodoh. Kita jangan mau jadi bodoh. Kita jangan jadi orang-orang yang nekat. Kita berani karena kebenaran. Dan waktu kita berani di dalam kebenaran, kita tidak akan mengalami paranoia. Kita akan kehilangan rasa takut. Kita tidak akan seperti orang yang dikejar-kejar. Karena apa? Karena kita hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka ketakutan akan masuk di dalam pikiran kita. Bahkan menguasai hidup kita. Jangan izinkan ketakutan menguasai hidup kita. Izinkan roh Tuhan yang menguasai hidup kita. Izinkan kebenaran yang menguasai kehidupan kita. Sehingga sekalipun ada perselisihan, kita akan maju. Dan kita doakan orang-orang yang berselisih dengan kita. Mereka juga akan mengalami kemajuan. Walaupun tidak semaju kita. Ya dong. Ya kan? Itu kan akan jadi kesaksian. Waktu kita bisa lebih maju daripada orang lain. Lihat tuh. Ya, jangan dengan tujuan seperti itu ya berdoa enggak baik. Kita doakan gereja-gereja semua diberkati Tuhan. Kita doakan semua hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja manapun diberkati oleh Tuhan. Next. Kisah para Rasul yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Oke. Judul perikopnya Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kita butuh teman untuk membawa kita tetap menjadi berani. Firman Tuhan berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita harus terus terbakar. Kita nih api, roh kita nih. Api biar kecil, kalau ditaruh di hutan yang besar habis hutan. Api yang kecil kalau ketemu dengan api yang kecil, berkumpul dengan api yang kecil lainnya, maka apinya akan jadi besar. Kita lihat perjalanan Paulus dan Barnabas. Mereka bukan melihat itu. Tetapi para rasul itu tidak pernah berjalan sendiri. Mereka mengalami penderitaan. Mereka bahkan sampai dirajam batu. Mereka ditangkap, mereka mau dibunuh. Tetapi mereka punya teman seperjalanan yang baik. Mereka punya teman seperjalanan yang rohnya juga menyala-nyala. Waktu dia ketakutan, maka temannya akan membakar dia dan bilang, kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan takut.
Jangan lelah, Tuhan beserta dengan kita. Tapi kalau teman kita bukan punya roh yang menyala-nyala, rohnya kayak air, adem sekali ya, adem juga baik ya. Tapi akhirnya menjadi takut dan dia meredam kita. Akhirnya kita yang seharusnya menyampaikan Injil kebenaran Allah, kita bersaksi, kita berani, kita terus maju. Sekalipun perselisihan menerpa kehidupan kita jadi mundur, kita jadi takut. Maka pergaulan kita itu menentukan seberapa kuat kemampuan kita untuk bersaksi. Amin. Kalau kita hidup di dalam pergaulan, orang-orang yang punya haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, oh kita akan terbakar. Kita akan jadi orang yang berani. Kita harus hati-hati memilih teman kita. Saya percaya kita yang di tempat ini adalah teman-teman yang baik bagi teman-teman kita. Ya yang baik kayaknya cuma beberapa ya. Tidak apa-apa, nanti keluar dari sini pasti jadi baik. Nah berarti banyak yang buruk. Ya, amin. Kita semua adalah teman-teman yang baik, amin. Kita akan mendorong teman-teman kita untuk berani bersaksi. Kita akan bilang dengan rekan-rekan kita, kau kan kemarin baru mengalami kebaikan Tuhan. Ingat enggak misalnya, kau kan kemarin habis ketumbur mobil tapi kau enggak apa-apa. Saksikan kebaikan Tuhan. Orangnya lagi keluar. Kau kan kemarin baru tidak sadarkan diri, tapi Tuhan kasih kau kesempatan untuk hidup. Yuk saksikan kebaikan Tuhan. Kita bisa senggol. Ingat enggak, kemarin kau hampir mati loh. Tapi aku sebagai teman, ngapa kau enggak mati aja ya? Kadang-kadang ada memang teman yang suka guyon ya, walaupun di dalam guyonnya ada doa. Ya jangan seperti itu ya. Jadi ya maksudnya setiap kita akan menjadi sahabat yang baik. Kita harus seperti Paulus dan Timotius. Kita harus seperti Paulus dan Silas. Kita harus seperti Paulus dan Barnabas. Kita harus seperti Petrus dan Yohanes. Kita harus pilih, kamu mau jadi apa? Mau jadi Paulus? Aku akan jadi Timotiusmu. Kau pilih, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi Petrus? Aku akan menjadi Yohanesmu. Aku akan terus membakar engkau. Aku akan buat kau berani bersaksi. Aku akan dorong kau untuk menyaksikan kebaikan demi kebaikan Tuhan dimanapun kau berada. Sehingga orang mengenal Yesus lewat kehidupanmu. Berita baik itu bukan, apa ya kalau mau dibilang, kayak berita baik itu cuma masalahnya adalah tidak tersampaikan aja. Banyak orang yang tidak mendengar tentang Yesus aja. Injil itu tidak tersampaikan. Nah saya minta dan saya berharap orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang mau menerima amanat agungnya Allah untuk menjadikan segala bangsa muridnya Kristus. Lewat kesaksian kita, orang mengenal Yesus. Jangan egois. Yesus itu untuk semuanya. Keselamatan itu bukan cuma untuk orang Kristen. Keselamatan itu bukan cuma untuk orang Batak. Keselamatan bukan cuma untuk orang-orang orang-orang yang beragama tertentu. Enggak, Yesus datang ke dunia itu untuk seluruh umat manusia. Kita enggak boleh eksklusif. Kalau kita bersaksi di tempat ini, orang di sini semua sudah luar biasa, sudah mengenal Tuhan semua, dan orang-orang yang ada di tempat ini udah pasti masuk surga. Belum yakin? Kita ulang lagi. Tadi sampai ke mana ya tadi ya? Menyusun katanya. Langsung di punchline terakhir. Pasti masuk surga. Di luar sana banyak orang belum mengenal Kristus. Di luar sana banyak orang yang belum mengenal Yesus. Di sini semua terang dunia. Di sini semua garam dunia. Makanya gampang emosi. Nah, orang Kristen gampang emosi kan? Karena garam itu bikin tensi kita naik. Pas berantem sama orang, mukul orang kan. Pas diperiksa di polisi agama, di BAP. Agama Kristen Protestan. Katanya orang Kristen penuh dengan kasih. Iya memang penuh kasih, tapi kami ini adalah garamnya dunia. Makanya kami hipertensi terus. Kami gampang marah. Tidak seperti itu ya, orang-orang di tempat ini adalah garam yang benar. Amin.
Ya, jadi kita harus memilih teman kita atau kita buat diri kita itu menjadi teman atau sahabat yang baik sehingga kita membakar orang lain, orang berani bersaksi. Saya percaya orang-orang di tempat ini orang-orang yang semangat bersaksi dan semangat untuk bakar temannya. Maksudnya bakarnya bukan arti aslinya ya. Jangan balik dari sini sibuk ke Alfamart beli korek api. Tidak seperti itu. Baik, yang terakhir. Yang terakhir lebih semangat, lebih kecewa boleh? Kurang kecewa sepertinya. Baik, ini firman Tuhan yang terakhir. Mungkin Adriel sama Ocen belum mengerti. Kita di tempat ini, beda di gerejamu. Aduh. Sorry. Tidak boleh bawa gereja ya. Aduh, itu etika secara homiletikanya tidak boleh. Tapi maksudnya di sini orang-orangnya haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Kau dengar sendiri. Ini firman Tuhan yang terakhir. Harus lebih semangat, lebih haus. Yes. Ya, yang terakhir saya mau bicara tentang keberanianmu bersaksi berbanding lurus dengan puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dengan terus menyanyikan pengagungan akan Dia. Firman Tuhan bilang dalam Mazmur 105. Yes. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Ada kata perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita ini punya tugas untuk memperkenalkan namanya di antara segala bangsa. Ayat kedua. Bernyanyilah bagi Dia. Bermazmurlah baginya. Dan percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, mulut kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan atau mengutuk. Orang yang berani bersaksi, maka mulutnya mengeluarkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Orang yang berani memiliki keberanian karena kebenaran dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus, maka dari mulutnya keluar puji-pujian bagi nama Tuhan. Jangan lagu Sikok bagi duo. Giliran nyanyi Sikok bagi duo, wow, hafalnya minta ampun. Penyanyinya siapa gampang sekali ingat. Padahal tidak tahu artinya apa. Sikok bagi duo itu konotasinya negatif. Itu berhubungan dengan ekstasi. Kalau orang yang hidup di zaman itu tahu persis. Ya, siapa di sini yang mengerti itu? Ya, baik. Sudah bertobat kan? Atau masih? Yang penting sudah bertobat. Sikok bagi dua itu tidak baik. Itu bicara tentang ekstasi. Kalau kau tidak cukup naik dengan makan setengah, kau makan satu. Kalau kau tidak cukup makan satu, kau makan semuanya katanya supaya kau bisa fly. Wah, kita ini memang Kristen Raja Wali, tapi tidak usah cari fly dengan cara itu. Ya, jangan cari fly dengan cara itu. Kau terbang karena kuasa Tuhan. Kau terbang karena Tuhan bawa kau terbang, bukan inek bawa kau terbang. Apalagi sampai ngelem. Saya baru dengar tadi orang di depan ada yang ngelem. Padahal kalau misalnya memang kita tahu dia dari dulu ngelem, bisa bantu pasang-pasang dinding gereja. Biar dia bisa ngelem-ngelemin gereja. Ngapain? Jangan, kalau lem jangan dibagi dua, bagi tiga kita, enggak habis. Lanjut, kisah para rasul yang 16 sampai ke 25. Kita lihat, ini kisah tentang Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ada yang tahu kisah ini? Ceritanya Paulus dan Silas karena menginjil, karena memberitakan Injil Kerajaan Allah, menceritakan tentang Yesus. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap. Dia dijebloskan di dalam penjara. Apa yang dia lakukan? Dia berhenti? Bagaimana cara dia bersaksi? Sekalipun dia ada di dalam penjara. Dia memuji-muji Tuhan. Kalau kita sedang mengalami penderitaan dan tidak ada seorang pun yang ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah boleh berhenti walaupun kita hanya sendirian. Engkau tetap berani bersaksi. Engkau dengan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Ada orang enggak
Ya paling orang-orang yang curi-curi dengar. Kayak Cece ini kemarin. Cece ini kemarin, ya Cece ini tinggal di sebelah sana. Sebelah dan sebelahnya lagi. Berbelakangan dengan ruang doa kita. Kita punya ruang doa ya, jangan lupa. Kalau mau isi berdoa boleh. Jadi sementara kami berdoa, saya dan istri berdoa. Ya yang lainnya juga berdoa, bukan cuma kami berdua saja. Waktu kami berdoa, Cece ternyata mendengar. Dia sedang galau habis. Lagi pusing, lagi mumet. Begitu kami berdoa dan dia mendengar. Dia dilegakan. Paulus dan Silas juga melakukan hal yang sama. Waktu mereka berdoa memuji menyembah Allah. Sekalipun kalau secara harafiah untuk bersaksi. Mereka sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Karena terpenjara. Mereka dibatasi oleh jeruji-jeruji. Yang ada di dalam itu ya mungkin orang-orang jahat atau tahanan lainnya. Dan para penjaga, ada kepala penjara juga. Tetapi mereka tidak berhenti. Kenapa mereka tidak berhenti? Karena memperkenalkan Yesus itu berjalan lurus dengan puji-pujian yang keluar dari mulutmu. Bahkan sekalipun kalau tidak ada orang yang mendengar. Waktu engkau menyanyikan pujian kepada Tuhan, belenggu-belenggu itu lepas. 5 menit ya, Jay. Jangan lebih. Belenggu-belenggu itu lepas. Mereka dapat kelegaan. Mereka dapat kemerdekaan. Jeruji-jerujinya terbuka enggak? Yang memenjara itu artinya mengambil kebebasan kita, betul ya? Orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang dibatasi kebebasannya. Tetapi waktu puji-pujian naik, pintu-pintu penjara terbuka enggak? Terbuka. Karena siapa? Karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada satupun yang bisa buka. Dan puji-pujian kita kepada Allah, buat jeruji-jeruji besi itu terbuka. Ada kuasa lewat puji-pujian kita. Tidak sampai di situ saja. Ternyata kepala penjara yang kaget datang dan melihat, waduh ini sudah gelap semua karena terjadi goncangan yang begitu hebat. Dia takut jangan-jangan orang-orang yang ada di dalam penjara itu pada kabur dan dia akan menerima hukuman. Tapi ternyata Paulus dan Silas bilang, tenang, kamu masih di dalam. Ternyata kebebasan yang ingin Tuhan kerjakan lewat puji-pujian Paulus dan Silas dan menghasilkan kuasa adalah kebebasan kepala penjara dan keluarga. Lewat puji-pujian yang tidak didengar oleh orang banyak, hanya didengar mungkin oleh diri sendiri dan orang-orang sekitar kita yang mungkin dekat saja dan tidak sengaja mendengar itu. Kepala penjara mungkin tidak mendengar, tetapi dia melihat ada kuasa Tuhan. Dan ternyata tujuan Tuhan itu luas dan besar. Lewat puji-pujian yang diangkat oleh Paulus dan Silas, kepala penjara diselamatkan. Waktu kami memuji menyembah Tuhan di ruang doa dan didengar oleh Cecelen, kami percaya bahwa kelegaan yang ia alami berasal dari Tuhan. Kami berdoa mungkin cuma berdoa memuji diri kami sendiri. Tetapi lewat pujian-pujian penyembahan kita, orang-orang yang mendengar akan mendapatkan kemerdekaan juga. Kalau engkau punya skill, punya talenta, engkau bisa menyanyi, terutama ya kita bilang, jangan pernah tahan-tahan dirimu untuk tidak melayani Tuhan. Tuhan mau pakai dirimu, Tuhan mau pakai kita semua. Kebetulan lagi kurang pelayan, biar bisa ada rotasi ya. Ayo. Lewat hidup kita, lewat puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita sudah bersaksi. Amin. Saya undang yang harus diundang. Saya ingatkan kembali tadi ada beberapa hal yang saya bagikan. Bagaimana orang yang boldness, orang yang berani bersaksi, mereka adalah orang-orang yang percaya diri. Tidak boleh mengalami
kerendahan diri sedikit pun tidak boleh, karena kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan bedakan. Lalu orang yang berani bersaksi di dalam kebenaran, sekalipun mungkin ada perselisihan, kita akan terus maju. Dan kita akan mendoakan orang-orang untuk terus maju. Karena Injil tidak boleh berhenti. Injil tentang kerajaan Allah tidak boleh berhenti hanya karena kita saja. Lalu saya mau bilang, kita harus cari teman atau menjadi teman. Menjadi sahabat supaya kita bisa membakar satu sama lain. Untuk semangat, untuk menyaksikan kebenaran. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang terakhir, ya masih ada yang kecewa tadi saya dengar. Ya, keberanianmu bersaksi akan berbanding lurus dengan puji-pujian yang engkau keluarkan dari mulut. Bangun mesbahmu, bangun saat teduhmu di rumah. Puji dan sembah Dia. Percayalah, belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang mengikat kehidupanmu akan Tuhan lepas. Waktu Tuhan kerjakan itu, waktu Tuhan buat suatu hal yang supranatural, maka engkau akan menjadi saksinya Kristus. Paulus dan Silas, waktu kepala penjara datang, kepala penjara ketakutan, dan akhirnya waktu Paulus dan Silas bilang, tenang, kami masih ada di sini. Kepala penjara menjadi percaya kepada Yesus. Lalu Paulus dan Silas datang ke rumah kepala penjara. Dan akhirnya bertemu dengan keluarganya kepala penjara. Paulus dan Silas mengajar. Dia memberitakan Injil di rumah kepala penjara. Dan rumah kepala penjara itu, seisi rumahnya menjadi percaya kepada Yesus. Lewat kehidupan kita, lewat puji-pujian kita yang berkuasa karena ada urapan Roh Kudus, kita akan melihat orang-orang diselamatkan. Maka berlakulah firman Tuhan yang berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Tetapi dimulai oleh puji-pujian yang dibantu. Lalu dimulai oleh penginjilan yang tidak pernah berhenti. Lalu dimulai lagi, masuk lagi ke dalam rumahnya dan terjadi pengajaran. Dan akhirnya orang-orang boleh diselamatkan. Saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Amen. Kita adalah orang-orang yang mau menjadi saksi bagi nama Tuhan. Amen. Sekalipun mungkin keadaan kita belum baik. Sekalipun mungkin badai masih berlaku. Kondisi kita belum baik. Kondisi kita masih pas-pasan. Kita masih muda. Kita masih punya banyak alasan untuk menjadi rendah diri. Tapi saya mau berkata, semua itu Tuhan kesampingkan. Walaupun badai membuat engkau menjadi rebah, tetapi percayalah, Dia tetap Tuhan yang menolong engkau. Walaupun 10.000 rebah di kanan kita, kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi goyah. Karena Dia setia bagi kita. Coba kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan iman. Kita bilang kepada Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah. Amin. Sehingga setiap jemaat Tuhan di tempat ini memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Kemanapun Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini pergi dan melangkah, ada penyertaan dengan kuasa dan tanda-tanda yang heran. Amin. Ada mujizat demi mujizat yang menyertai langkah kaki mereka. Dan Tuhan, mereka memperkenalkan Yesus. Mereka memperkenalkan Tuhan. Mereka menjadi saksinya Kristus. Sekalipun beribu-ribu rebah, sekalipun berpuluh-puluh ribu rebah di sisi mereka, sekalipun badai belum berlalu Tuhan, mereka terus mengandalkan Tuhan. Amin. Dan puji-pujian dari mulut mereka terus keluar untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu biarlah tetap ada di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Beracaralah terus dari hari ini sampai selama-lamanya. Berbicaralah terus, kuasai kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap jemaat Tuhan di tempat ini jadi orang-orang yang mau bersaksi bagi Sang Raja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang siap bersaksi. Amin. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita akan melihat news minggu ini. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Shalom warga kerajaan Allah, bersama saya Gian, newscaster Anda minggu ini. Sebentar kita akan mendengar warta sepekan seputar GBI Rock Jambi. Kingdom Celebration diadakan sebanyak 2 kali, ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 5 sore, masing-masing ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Bapak Tommy maupun Bapak Adit pada nomor berikut ini. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung dengan Kingdom Messianic. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah diberikan oleh Asar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asar. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pelayanan pemberkatan rumah atau usaha, serta pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini.
berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news kita minggu ini. Saya Gian undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudara Erwin, boleh lambaikan tangan. Haleluya, boleh usher, boleh berikan salam. Selamat datang. Apabila Bapak belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama-sama dengan kami setiap jam 10 pagi dan 5 sore. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Dan hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Dan kami bawa dengan sukacita. Yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat segenap semua anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terlebih-lebih sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kembali menguatkan kami, kembali mengajarkan kami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi garam dunia Tuhan. Untuk kami bisa menjadi terang dunia. Untuk kami bisa menyaksikan kebaikan dan damai sejahtera yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menjadi cerminan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi dampak buat orang lain. Kami mau menjadi berkat buat orang lain Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memampukan kami. Tuhan Yesus akan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Mulai yang awal tadi dan yang saat ini Tuhan. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Anugerah damai sejahtera-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang menerima berkat firman-Mu Tuhan akan menjadi berbuah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan,
Kami bersatu hati, kami mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia. Shalom Shalom Indonesia. buat bangsa Indonesia. Ada nama Tuhan di Indonesia. Kami yakin ada kuasa Tuhan hadir di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke nama Tuhan yang dipermuliakan. Dari Sabang sampai Merauke nama Tuhan yang ditinggikan. Tiap-tiap kota, tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kabupaten, bahkan tiap-tiap pulau meninggikan nama Tuhan. Menaikkan nama Tuhan Yesus. Menara-menara doa Tuhan akan selalu ditinggikan Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Yesus Engkau adalah Raja buat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan besar, lawatan yang luar biasa akan hadir di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kegerakan yang luar biasa akan hadir di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Setiap lidah akan berteriak lebih lagi bahwa Yesus Engkau adalah Raja buat bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan kami membawa bangsa kami dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan bangsa kami. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi Tuhan. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kerajaan Tuhan hadir. Kuasa Tuhan hadir. Mengambil otoritas yang luar biasa di pemerintahan kami Tuhan. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Roda pemerintahan yang saat ini ada. Itu semua berasal daripada kerajaan Tuhan Yesus. Setiap pengambilan keputusan, setiap kebijakan yang ada di negara ini semuanya berasal daripada kerajaan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat segenap kabinet yang membantu jalannya pemerintahan ini. Dan kami juga berdoa untuk tiap-tiap anak Tuhan yang ambil bagian dalam roda pemerintahan di bangsa kami ini Tuhan. Ada kuasa luar yang luar biasa hadir Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa yang nanti akan ikut mempengaruhi keputusan-keputusan untuk bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kebijakan-kebijakan yang ada, semuanya kebijakan-kebijakan yang baik, damai sejahtera dan luar biasa Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat perekonomiannya. Kami berdoa buat ekonomi, buat kebudayaannya. Kami berdoa untuk kerukunan antar umat beragamanya. Kerukunan antar umat daerahnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau hancurkan isu perpecahan di bangsa kami Tuhan. Engkau jauhkan isu sara di bangsa kami ini Tuhan. Engkau jauhkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Tapi biarlah isu kebaikan, isu cinta kasih, isu saling bergandengan tangan Tuhan. Itu yang hadir di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Perekonomian bangsa kami ini dijaga lebih lagi Tuhan. Dibuat lebih baik lagi Tuhan. Tidak ada orang yang mengalami kesusahan, tapi orang yang akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Setiap orang akan berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat sumber daya manusia dan sumber daya alamnya Tuhan Yesus. Kami percaya sumber daya alam yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan ciptakan, Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan akan dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akan dikelola dengan luar biasa untuk keuntungan bangsa kami ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk sumber daya manusianya Tuhan. Biarlah orang-orang pilihan, orang-orang yang lahir di bangsa Indonesia akan menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjadi orang-orang yang berpengalaman Tuhan Yesus. Orang-orang yang nantinya akan menjadi sesuatu yang hebat buat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk kota kami tercinta, kota Jambi Tuhan. Di mana kami ditaruh di sini, di mana kami ada di kota ini. Karena Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa. Tuhan mempunyai sesuatu yang besar buat kami, berdampak buat kota kami. Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa untuk kami untuk menjadi ambil bagian di kota kami. Saya berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di kota Jambi Tuhan. Tiap-tiap wilayah di Jambi Tuhan akan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tiap-tiap daerah di kota Jambi akan dipenuhi api Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya Jambi akan dimenangkan Tuhan Yesus. Pemerintahan kota Jambi juga Engkau berkati. Perekonomiannya, kebudayaannya, kerukunan antar umat beragama juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami bawa Jambi di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan buat gereja kami, GBI Rock Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja ini merupakan representatif daripada kerajaan Allah yang hadir di bumi Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di sini, ketika kami hadir di sini, ketika kami datang beribadah di sini, kami merupakan wakil-wakil dari kerajaan Allah untuk menyampaikan berkat-berkat Tuhan di luar sana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang berdampak buat kota Jambi Tuhan. Gereja yang berdampak buat gereja-gereja lainnya. Gereja yang menjadi berkat buat gereja-gereja lainnya. Gereja yang menjadi gereja sekota Tuhan. Kami berada di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau berkati gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami semakin dalam di dalam Engkau Tuhan. Semakin rendah dan nama Tuhan saja yang tinggi Tuhan. Kami juga berdoa untuk tiap gembala kami Tuhan.
Gembala senior kami Engkau berkati, gembala pembina kami Engkau berkati, bahkan gembala kami ada di sini Engkau berkati keluar masuknya. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati segala hal yang mereka pikirkan, bahkan yang belum difikirkan sekalipun Tuhan itu sudah berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tiap hamba-hambamu, tiap gembala-gembalamu Tuhan akan menyampaikan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Menyampaikan semua sesuai dengan firman Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Yes. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Ya, Engkau Tuhan mengerti, berkati. Engkau mengetahui. Sampai ke dalam isi hatinya Engkau sudah mengetahui Tuhan Ya, Yesus. Tuhan. Dan Engkau akan berikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Amin. Yang sekolah, yang studi, yang bekerja, dalam keluarga. Engkau berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Untuk setiap kami juga yang ambil bagian dalam pelayanan tempat ini juga Engkau berkati lebih lagi. Berikan kami selalu hikmat yang luar biasa dalam Engkau. Berikan kami ke hati yang luar biasa, hati sebagai seorang hamba yang terus menyembah hanya kepada Engkau. Membawa apa yang kami miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kesempatan dalam kehidupan kami yang selalu Engkau berikan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Kekasih-kekasih Kristus, warga kerajaan Allah, umat kesukaannya Allah yang siap bersaksi, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan dengan taat dan setia melakukan setiap perintah-perintahnya, maka diberkatilah engkau saat engkau datang, diberkatilah engkau saat engkau pulang, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah setiap apapun yang engkau kerjakan berhasil, bahkan beruntung. Maka dari itu pulanglah, bawalah berkat daripada Allah, sebab Dia Yesus